Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok tentang materi polimer yang kami ambil referensinya dari Smith and Hashemi yang judulnya Foundation of Material Science. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alvin Arilian. Dan perkenalkan, nama saya Alfian Putra Syaki. Di sini saya menjadi rekan satu tim dari Mas Alvin Arilian sendiri untuk mempresentasikan bahan polimer. Dan saya Adam Pratama Putra, rekan satu tim dari Mas Alvin Arilian. Dan selanjutnya presentasi akan dimulai dengan yang pertama, yaitu Mas Alvin Arilian. Sebelumnya, kita mesti tahu banyak sekali jenis-jenis polimer. Yang pertama yaitu ada polietilena. Polietilena adalah bahan termoplastik bening hingga keputihan, tembus cahaya, dan sering dibuat menjadi film tipis dan bening. Bagian yang tebal bersifat tembus cahaya dan memiliki tampilan seperti lilin. Dengan penggunaan pewarna, berbagai macam produk berwarna diperoleh. Aplikasi polietilena meliputi wadah insulasi listrik, tabung kimia, perkakas rumah tangga, dan botol cetak tiup. Selanjutnya ada jenis-jenis polietilena. Polietilena berdensitas rendah (LDPE) dan polietilena berdensitas tinggi. Itu ada jenis-jenisnya ada dua tadi. Polietilena berdensitas rendah memiliki struktur rantai bercabang, sedangkan yang berdensitas tinggi memiliki struktur rantai lurus. Seperti di gambar ini, ada yang bercabang dan ada yang lurus. Selanjutnya ada struktur dan sifatnya. Struktur rantai polietilena berdensitas rendah dan tinggi ditujukan pada polietilena berdensitas rendah memiliki struktur rantai bercabang yang menurunkan derajat kristalinitas dan densitasnya. Struktur rantai bercabang juga menurunkan kekuatan polietilena berdensitas rendah karena mengurangi gaya ikatan antar molekul. Sebaliknya, polietilena berdensitas tinggi memiliki sangat sedikit percabangan pada rantai utama, sehingga rantai dapat saling menempel lebih rapat untuk meningkatkan kristalinitas dan kekuatannya. Dan selanjutnya ada polivinil klorida dan kopolimernya. Polivinil klorida atau disingkat PVC merupakan plastik sintetis yang banyak digunakan dan memiliki penjualan terbesar kedua di dunia. Penggunaan PVC secara luas terutama disebabkan oleh ketahanan kimianya yang tinggi dan kemampuannya yang unik untuk dicampur dengan bahan tambahan guna menghasilkan sejumlah besar senyawa dan berbagai sifat fisik dan kimia. Adapun struktur dan sifatnya, keberadaan atom klorin besar pada setiap atom karbon lain dari rantai utama polivinil klorida menghasilkan bahan polimer yang pada dasarnya amorf dan tidak mengalami rekristalisasi. Dan di sini ada peracikan polivinil klorida. Polivinil klorida hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi tanpa penambahan sejumlah senyawa ke bahan dasar sehingga dapat diproses dan diubah menjadi produk akhir. Senyawa yang ditambahkan ke PVC meliputi plasticizer, penstabil panas, pelumas, pengisi, dan pigmen. Di sini ada macam-macam polivinil klorida. Yang pertama yaitu polivinil klorida kaku. Polivinil klorida kaku dapat digunakan untuk beberapa aplikasi tetapi sulit diproses dan memiliki kekuatan impact yang rendah. Jadi yang kaku ini sulit untuk melalui pemrosesan dan impact-nya itu rendah. Dan penambahan resin karet dapat meningkatkan aliran leleh selama pemrosesan dengan pembentuk dispersi partikel karet kecil dan lembut dalam metrik PVC kaku. Yang
kedua yaitu polivinil klorida diplastikan. Penambahan plastik zer pada PVC menghasilkan kelembutan, fleksibilitas dalam ekstensibilitas. Properti ini dapat divariasikan dalam rentang yang luas dengan menyesuaikan rasio plastisir polimer. Polivinil klorida yang dipastikan digunakan dalam banyak aplikasi yang mengungguli karet, tekstil, dan kertas PVC yang diplastikan digunakan untuk furnitur. Biasanya polivinil klorida dipastikan ini kita bisa menjumpainya pada pada jok mobil itu pada pelapisnya dan penutup dinding interior, jas hujan, sepatu, koper, dan tirai kamar mandi. Dan jenis polimer yang selanjutnya yaitu polipropilena. Polipropilena merupakan plastik ketiga terpenting dari sudut pandang tonase penjualan dan merupakan salah satu yang berbiaya terendah karena dapat disintesis dari bahan baku petrokimia berbiaya rendah menggunakan katalis tipe Ziegler. Suhu rata yaitu 165 sampai 177 derajat Celcius atau 330 sampai 350 derajat Fahrenheit. Adapun struktur dan sifat polipropilena. Dalam perubahan dari propilena menjadi polipropilena, substitusi gugus metil pada setiap atom karbon kedua dari rantai utama polimer membatasi rotasi rantai, menghasilkan material yang lebih kuat tetapi kurang fleksibel. Gugus metil pada rantai juga meningkatkan suhu transisi gelas dan dengan demikian polipropilena memiliki suhu leleh dan refleksi panas yang lebih tinggi daripada polietilena. Aplikasi utama dari polipropilena yaitu perkakas rumah tangga atau suku cadang alat, pengemasan, peralatan laboratorium, dan botol berbagai jenis dalam transportasi. Kopolimer polipropilena berdampak tinggi telah menggantikan karet keras untuk rumah baterai. Dan yang selanjutnya yaitu ada polistirena. Polistirena merupakan termoplastik dengan tonase terbesar keempat. Polistirena homopolimer merupakan bahan plastik bening, tidak berbau dan tidak berasa yang relatif rapuh, kecuali dimodifikasi. Untuk unit struktur kimia berulangnya seperti ini. Adapun struktur dan sifat polistirena. Keberadaan cincin vinilena pada setiap atom karbon lain dari rantai utama polistirena menghasilkan konfigurasi yang kaku dan besar dengan hambatan sterik yang cukup untuk membuat polimer sangat tidak fleksibel pada suhu ruangan. Homopolimer dicirikan oleh kelakuannya, kejernihannya yang berkilau, dan kemudahan pemrosesan tetapi cenderung rapuh. Sifat impact polistirena dapat ditingkatkan dengan kopolimerisasi dengan elastomer polybutadiena yang memiliki struktur kimia berikut. Aplikasi-aplikasi yang umum meliputi suku cadang interior mobil, rumah peralatan, tombol putar, dan knob, serta peralatan rumah tangga. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada poliakrilonitril, yaitu bahan polimer jenis akrilik yang sering digunakan dalam bentuk serat. Dan ini ada unit struktur kimia yang berulang. Oke, lanjut. Ada struktur dan sifat poliakrilonitril. Elektronegativitas tinggi dari gugus nitril pada setiap atom karbon lainnya dari rantai utama memberikan tolakan listrik timbal balik yang menyebabkan rantai molekul dipaksa masuk ke dalam struktur yang memanjang, kaku, dan menyerupai batang. Nah, ini merupakan sifat dari poliakrilonitril. Selanjutnya ada styrena akrilonitril atau biasa disebut SAN. Termoplastik
ini merupakan anggota keluarga Styrena yang berkinerja tinggi. Struktur dan properti resin merupakan copolimer Styrena dan akrilonitril yang acak dan amorf. Kopolimerisasi ini menciptakan polarisasi dan gaya tarik ikatan hidrogen antara rantai dan polimer, yang hasilnya resin atau SAN memiliki ketahanan kimia yang lebih baik, suhu defleksi panas yang lebih tinggi, ketangguhan yang lebih tinggi, dan karakteristik menahan beban yang lebih baik daripada polistirena saja. Selanjutnya ada ABS. ABS adalah nama yang diberikan untuk keluarga termoplastik. Akronim ini berasal dari 3 monomer yang digunakan untuk memproduksi ABS, yaitu akrilonitril, butadiena, dan stirena. Struktur dan sifatnya sendiri yaitu memberikan ketahanan dan ketangguhan terhadap panas dan kimia butadiena. Selanjutnya pengaplikasiannya sendiri bisa digunakan untuk pipa dan fitting, khususnya pipa pembuangan limbah dan ventilasi di gedung. Lanjut, di sini ada polimetil metakrilat atau PMMA. Ini termoplastik keras, kaku, dan transparan yang memiliki ketahanan cuaca luar ruang yang baik dan lebih tahan benturan daripada kaca. Bahan ini dikenal dengan nama dagang plexiglass atau lucid. Struktur dan sifatnya sendiri, substitusi gugus metil dan metreliat pada setiap atom karbon lain dari rantai karbon utama memberikan hambatan sterik yang cukup besar, dan dengan demikian membuat PMMA kaku dan relatif kuat. Pengaplikasiannya sendiri biasa digunakan untuk pelapisan kaca pada pesawat terbang dan kapal, jendela, atap, lampu eksterior, dan papan reklame. Nah, ini contoh dari pengaplikasiannya itu sendiri. Fluoroplastik. Bahan-bahan ini adalah plastik atau polimer yang terbuat dari monomer yang mengandung satu atau lebih atom fluorin. Di sini ada berbagai macam dari fluoroplastik sendiri. Yang pertama, politetrafluoroetilena atau PTFE adalah polimer terfluorinasi lengkap yang dibentuk oleh polimerisasi rantai radikal bebas gas untuk menghasilkan polimer rantai linear dari unit CF2. Selanjutnya, struktur dan sifat. Memiliki titik leleh kristal, yaitu di sekitaran 327 derajat Celcius, sedangkan di Fahrenheit memiliki titik leleh 620 derajat. Ukuran atom dari fluor sendiri yang kecil, dan keteraturan rantai karbon polimer terfluorinasi menghasilkan materi polimer kristal yang sangat padat. Pemrosesan dan pengaplikasiannya sendiri, komponen dicetak dengan mengompresi butiran pada suhu ruangan pada 2000 hingga 10.000 psi. Setelah kompresi, material yang telah dibentuk sebelumnya disinter pada suhu 360 derajat Celcius hingga 380 derajat Celcius. Pengaplikasiannya sendiri untuk komponen pipa dan pompa yang tahan terhadap bahan kimia, insulasi, kabel suhu tinggi, komponen listrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada poliklorifluoroetilena yang memiliki struktur dan sifat sebagai berikut. Substitusi atom klorin untuk setiap atom fluorin. Keempat, menghasilkan beberapa ketidakteraturan dalam rantai polimer yang membuat material kurang kristalin dan lebih mudah dibentuk. Untuk pengaplikasiannya sendiri, produk yang ekstrusi, dicetak, dan dikerjakan dari material polimer digunakan untuk peralatan prosesan kimia, yaitu untuk aplikasi listrik. Selanjutnya ada termoplastik teknik. Di sini didefinisikan sebagai plastik rekayasa bersifat arbitrer karena hampir tidak ada plastik yang dalam beberapa bentuk tidak dapat dianggap sebagai plastik rekayasa.
Sifat dasar termoplastik sendiri ada banyak, ada nilon 6,6, poliesetal atau HUMU, polikarbonat, polyester, PBT, dan lain-lain. Sini ada jenis-jenisnya. Di sini pertama ada poliamida, yaitu termoplastik yang dapat diproses dengan lelehan yang struktur rantai utamanya mengandung gugus amida yang berulang. Pemrosesan kimia dan reaksi polimerisasi. Beberapa jenis nilon diproduksi melalui polimerisasi bertahap dari asam organik dibasa dengan diamina. Nilon 6,6,5 yang merupakan yang terpenting dalam keluarga nilon diproduksi melalui reaksi polimerisasi antara heksametilena, diamina, dan asam adipat untuk menghasilkan poliheksametilena diamina. Unit struktur kimia berulang untuk nilon 6,6 ditunjukkan gambar pada di atas. Struktur dan sifatnya sendiri, kemampuannya kristalisasi nilon yang tinggi terlihat dari fakta bahwa dalam kondisi pemadatan yang terkendali sferulit dan diproduksi. Pengaplikasiannya sendiri ini digunakan untuk roda gigi, bantalan, dan komponen anti gesekan yang dilumasi. Pengolahannya biasanya kebanyakan nilon diproses melalui metode cetak injeksi atau ekstrusi konvensional. Selanjutnya ada polikarbonat. Polikarbonat merupakan kelas lain dari termoplastik rekayasa karena beberapa karakteristik kinerja tinggi, khususnya seperti kekuatan yang tinggi, ketangguhan, dan stabilitas dimensi diperlukan untuk beberapa desain rekayasa. Struktur dan sifatnya sendiri, dua gugus fenil dan dua gugus metil yang terkait pada atom karbon yang sama dalam unit struktur berulang menghasilkan hambatan sterik dan membuat struktur molekul menjadi sangat kaku. Pengaplikasiannya biasanya digunakan untuk perisai keselamatan, camp, dan roda gigi, helm penutup relay listrik, komponen pesawat terbang, baling-baling perahu, rumah, dan lensa lampu lalu lintas, kaca untuk jendela, dan kolektor surya, seperti contoh di atas. Selanjutnya ada resin berbasis vinilena oksida. Ini struktur dan sifatnya yaitu cincin vinilena yang berulang menciptakan halangan sterik terhadap rotasi molekul polimer dan tarikan elektronik. Karena elektron yang beresonansi dalam cincin benzena dari molekul yang berdekatan. Faktor-faktor ini menghasilkan bahan polimer dengan kekuatan ketahanan kimia yang tinggi terhadap banyak lingkungan. Pengaplikasiannya sendiri biasanya untuk konektor listrik, tuner TV, dan komponen Cook defleksi. Sini lanjutnya ada asetal. Asetal merupakan golongan bahan termoplastik rekayasa berkinerja tinggi. Jenis-jenis asetal sendiri ada asetal homopolimer dan kopolimer. Struktur dan propertinya sendiri, keteraturan, simetris, dan fleksibilitas molekul polimer asetal menghasilkan polimer dengan keteraturan, kekuatan, dan suhu defleksi panas yang tinggi. Pengaplikasiannya, asetal digunakan untuk pengaplikasian mesin bisa untuk asetal meliputi kopling mekanis, impeller pompa, roda gigi, camp, dan rumah. Selanjutnya ada polyester termoplastik. Di sini polybutilen tereftalat dan polyetilen tereftalat 2. Polyester termoplastik rekayasa yang penting adalah polybutylene tereftalat atau PBT dan polyethylene tereftalat. PT banyak digunakan sebagai film untuk kemasan makanan dan sebagai serat untuk pakaian. Struktur dan propertinya sendiri, dalam PBT membentuk unit besar datar tebal dalam rantai polimer. Pengaplikasiannya biasanya digunakan untuk listrik elektronik. Untuk PBT meliputi konektor, saklar, relay, komponen tuner TV, komponen tegangan tinggi, papan terminal, papan sirkuit, dan lain-lainnya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alfian.
Selanjutnya ada paduan polimer. Paduan polimer terdiri dari campuran homopolimer atau copolimer yang berbeda secara struktural. Dalam paduan polimer termoplastik, berbagai jenis rantai molekul polimer diikat bersama oleh gaya dipol intermolekuler sekunder. Sebaliknya, dalam copolimer, dua monomer yang berbeda secara struktural diikat bersama dalam rantai molekul oleh ikatan kovalen yang kuat. Komponen paduan polimer harus memiliki beberapa tingkat kompatibilitas atau adesi untuk mencegah pemisahan fase selama pemrosesan. Paduan polimer menjadi lebih penting saat ini karena bahan plastik dengan sifat-sifat tertentu dapat dibuat dan biaya serta kinerja dapat dioptimalkan. Selanjutnya ada plastik termoset. Plastik termoset atau termoset dibentuk dengan struktur molekul jaringan ikatan kovalen primer. Beberapa termoset diikat silang oleh panas atau kombinasi panas dan tekanan. Yang lain mungkin diikat silang oleh reaksi kimia yang terjadi pada suhu ruangan atau termoset pengaturan dingin. Meskipun yang diawetkan yang terbuat dari termoset dapat dilunakkan oleh panas, ikatan kovalennya mencegah dikembalikan keadaan dalam mengalir yang ada sebelum resin plastik diawetkan. Oleh karena itu, termoset tidak dapat dipanaskan ulang dan dicairkan kembali seperti halnya termoplastik. Hal ini merupakan kerugian bagi termoset karena sisa yang dihasilkan selama pemrosesan tidak dapat diatur ulang dan digunakan kembali. Selanjutnya ada fenolik. Bahan termoset fenolik merupakan bahan plastik utama pertama yang digunakan oleh industri. Paten asli untuk reaksi fenol dengan formaldehida untuk membuat plastik fenolik bakelit diberikan kepada L.H. Baekeland pada tahun 1909. Plastik fenolik masih digunakan hingga saat ini karena harganya murah dan memiliki sifat listrik serta isolasi panas yang baik serta sifat mekanis yang baik. Plastik ini mudah dibentuk, tetapi warnanya terbatas, biasanya hitam atau coklat. Selanjutnya ada bahan polimer. Karena merupakan perekat yang baik terhadap suhu tinggi dan kelembapan, resin fenol digunakan dalam laminasi beberapa jenis kayu lapis dan papan partikel. Resin fenol dapat jumlah besar juga digunakan sebagai bahan pengikat pasir di pabrik pengecoran dan untuk percetakan cangkang. Dan ini model di 3 dimensi resin fenolik terpolimerisasi. Selanjutnya ada resin epoksi. Resin epoksi adalah keluarga bahan polimer termosetting yang tidak mengeluarkan produk karenanya memiliki penyusutan yang rendah. Resin ini memiliki daya rekat yang baik terhadap bahan lain, ketahanan kimia dan lingkungan yang baik, sifat mekanis yang baik, dan sifat isolasi listrik yang baik. Resin epoksi sebagian besar resin epoksi ini komersial memiliki struktur kimia umum berikut. Dan ini gambar dari struktur kimia umum resin epoksi. Di mana Be sama dengan cincin benzena untuk cairan dan N dalam struktur biasanya kurang dari 1. Untuk resin padat, N adalah 2 atau lebih besar dan ada juga banyak jenis resin epoksi lain yang memiliki struktur berbeda dari yang ditunjukkan di sini. Polyester tak jenuh. Polyester tak jenuh adalah material dengan viskositas rendah yang dapat dicampur oleh sejumlah besar pengisi dan penguat.
Misalnya, polyester tak jenuh dapat mengandung penguat serat kaca hingga sekitar 80% beratnya. Polyester tak jenuh yang diperkuat serat kaca setelah diawetkan memiliki kekuatan yang luar biasa, 25 hingga 50 KSI, atau juga 172 hingga 344 MPa, serta ketahanan benturan dan kimia yang baik. Polyester tak jenuh. Polyester tak jenuh juga basa yang dapat dibentuk melalui reaksi diol atau alkohol dengan 2 gugus, OH dengan diasam atau asam dengan gula gugus, COOH, yang mengandung ikatan rangkap karbon-karbon reaktif. Resin komersial dapat memiliki campuran diol dan diasam yang berbeda untuk memperoleh sifat khususnya. Etilen glikol dapat direaksikan dengan asam maleat untuk membentuk polyester linier. Dan ini gambarnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya yang dapat dipresentasikan. Saya Adam Pratama Putra, izin undur diri, dan rekan saya. Dan saya Alfian Putra Syauki, pamit undur diri. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan rekan saya. Dan saya Alvin Arilian juga pamit undur diri. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.